nanti mereka akan bisa melihat dari rekaman maupun materi yang akan di-share nantinya. Kemudian kalau misalkan tetap pembelajaran menggunakan Zoom, gunakanlah bahasa yang baik kalau misalkan saling sapa dengan temannya. Jangan sampai kalian itu menggunakan bahasa-bahasa yang kotor gitu ya, yang sebelumnya pernah saya jelaskan di kelas. Oke? Nah, langsung aja saya share untuk materinya. Bim, kelihatan nggak, Bim? Udah, Bu. Udah, oke. Saya langsung mulai ya. Jadi pembahasan untuk materinya ini tentang perubahan sosial. Dari perubahan sosial di sini dapat didefinisikan sebagai perubahan pola perilaku dan budaya yang signifikan dari waktu ke waktu. Suatu perubahan dapat disebut sebagai perubahan sosial apabila mampu memengaruhi kehidupan manusia secara luas. Jadi perubahan sosial sering diidentikan dengan kemajuan, meskipun demikian perubahan sosial tidak selalu mengalami kemajuan, tetapi dapat juga mengalami kemunduran dalam bidang-bidang tertentu. Oleh karena itu, masyarakat hendaknya mampu menghadapi perubahan sosial secara bijak. Tapi kalau misalkan di sini yang namanya perubahan sosial kan tadi sudah dijelaskan itu tidak selalu ke arah kemajuan, tapi juga kemunduran. Contohnya kalau misalkan kita itu untuk ingin lebih maju gitu ya, kita pasti merencanakan sesuatu ya untuk lebih baik. Kemudian kalau misalkan dari kemunduran itu sendiri sudah direncanakan sesuatu dengan matang, ternyata malah menurunkan moral dari seseorang atau dari lembaga tersebut. Nah, akhirnya lembaga tersebut hilang gitu kan, atau enggak tidak terorganisasi dengan baik dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, di sini dari perubahan sosial itu sendiri ada faktor penyebab dari perubahan sosial, ya. Ada yang namanya faktor eksternal. Nah, dari faktor eksternal di sini itu pengaruh kebudayaan masyarakat luar. Jadi dari budaya luar yang memasuki kehidupan masyarakat menunjukkan terjadi proses interaksi budaya antar kelompok dalam masyarakat. Proses tersebut dapat berlangsung melalui berbagai cara seperti penyebaran informasi, menggunakan media massa, dan lain sebagainya. Kemudian selain pengaruh kebudayaan masyarakat luar, itu ada perubahan lingkungan fisik. Dari lingkungan fisik di sini itu bisa seperti bentuknya bencana alam ya, banjir, gempa, dan angin puting beliung dapat menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat. Bentuk perubahan tersebut itu misalnya penduduk melakukan mobilitas sosial karena mengungsi dan terjadi perubahan struktur sosial karena keanggotaan masyarakat terpecah akibat mengungsi. Kalau misalkan kayak bencana alam dan lain sebagainya, berarti struktur yang ada di lingkungan itu dapat berubah ya, yang tadinya tanahnya itu lebih tinggi kemudian bisa jadi rata ya. Kalau misalkan kemarin tuh ada tanah longsor juga kan di mana tuh, lupa pokoknya daerahnya ya, gitu dari atas ke bawah. Nah itu dia bisa aja tuh dari atas ke bawah terus dia jadi tanahnya datar semua ya, kayak gitu. Nah itu adalah perubahan struktur. Aduh, ada masuk ya. Itu dari perubahan lingkungan fisik. Kemudian adanya peperangan. Dari peperangan di sini juga merupakan konflik terbuka yang menyebabkan perubahan sosial. Adapun dampak peperangan antara lain kerugian material, korban jiwa, dan perubahan kondisi sosial politik dalam masyarakat. Ya, ini adalah faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal? Faktor yang berasal dari luar masyarakat ya. Kalau faktor internal berarti faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri ya. Kalau dalam faktor internalnya apa? Yaitu pertentangan dan pemberontakan ya. Dari pertentangan dan pemberontakan di sini yang datang dari dalam masyarakat itu sendiri dapat mendorong terjadinya perubahan sosial. Adapun skala konflik internal dapat bersifat mikro ya, mikro seperti dalam satu kelompok masyarakat, satu daerah, satu kota, atau bersifat makro. Kalau makro itu konflik dalam negara ya. Nah, itu ada pertentangan dan pemberontakan. Kemudian faktor internal lainnya yaitu perubahan jumlah penduduk dari perubahan jumlah penduduk atau demografi. Perubahan jumlah penduduk dipengaruhi kematian atau mortalitas, kelahiran natalitas, dan migrasi.
Perubahan jumlah penduduk berkaitan dengan bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang terus meningkat dapat menyebabkan masalah berupa ledakan penduduk, sementara itu berkurangnya jumlah penduduk dapat menyebabkan terhambatnya proses pembangunan. Kemudian penemuan baru. Nah, dari penemuan baru di sini disebut penemuan baru bisa disebut sebagai discovery, sedangkan penemuan baru yang telah ada disebut invention. Penemuan baru dalam masyarakat dapat memberi pengaruh bagi masyarakat lain. Beberapa pola penemuan baru yang mempengaruhi masyarakat itu ada, Renato, di mute. Oh ya Bu, mencet. Nah, ya, jadi di sini ada polanya, pola dari penemuan baru. Sebentar. Error. Oke. Nah, di sini penemuan baru yang tadi saya bilang ada discovery, yaitu penemuan yang benar-benar baru, ya. Kalau invention, penemuan pembaruan, penemuan yang telah ada, ya. Kemudian pola penemuan baru. Nah, di sini ada yang namanya pola memancar. Oke. Dari pola memancar di sini menunjukkan penemuan baru memberi dampak atau pengaruh ke segala arah. Jadi kalau misalkan yang namanya penemuan baru itu kayak handphone contohnya ya. Nah, dari handphone itu menunjukkan dampak untuk ke segala macam kelompok atau individu dan lain sebagainya. Semua orang dapat merasakan dari penemuan baru itu adanya handphone, terus mobil dan lain sebagainya. Ya. Kemudian selain itu ada pola memusat. Nah, dari pola memusat di sini, ini keterangannya kalau misalkan yang ini bisa di Nah, kayak satu ya. Nih, satu. Ini penemuan baru keterangannya. Tapi kalau misalkan yang X ini perubahan, ya. Jadi dari penemuan baru yang ini semua ini bisa mengalami perubahan di dalam masyarakat itu sendiri. Oke. Nah, ini kalau polanya memusat. Terus kalau menjalar. Nah, ini kalau menjalar ya. Kalau menjalar itu keterangannya X ini penemuan baru. Kemudian 1, 2, dan 3 ini adalah lembaga yang mengalami perubahan. Ya. Dari ada penemuan baru, lembaga-lembaga yang ada di masyarakat atau lingkungan sekitar itu dapat bisa berubah. Jadi pola memusat ini menunjukkan beberapa penemuan baru menimbulkan satu jenis perubahan. Ya. Lanjut. Nah, dari perubahan sosial tersebut ada faktor pendorongnya. Apa sih kira-kira faktor pendorong yang dapat merubah sosial atau masyarakat sekitar? Yang pertama itu sikap menghargai kebudayaan lain. Jadi kalau misalkan kebudayaan lain itu, taruh ada yang masuk lagi. Siapa yang nggak di-mute? Ya. Masuk satu-satu, taruh nih, Sabita masuk. Ya. Nah, dari sikap menghargai kebudayaan lain di sini dapat mendorong terjadinya perubahan sosial, ya. Karena kalau misalkan kita ini kan ingat, kita itu masyarakat multikultural, ya. Kita harus menghargai kebudayaan satu dengan yang lainnya, ya. Jadi maka dari itu pengaruh kebudayaan lain itu sangat mempengaruhi, kayak menghargai budaya lain juga sama, sikap menghargai. Nah, kemudian kalau adanya keinginan untuk maju, kalau misalkan yang namanya seseorang itu pasti mau dong, kalau misalkan maju. Ada nggak yang nggak mau maju? Nggak mungkin nggak ada, ya kan? Kalau misalkan nggak ada yang mau maju, mungkin ada, yaitu kebudayaan yang ada di Baduy. Yang pernah saya jelaskan, saya menjelaskan tentang suku Baduy itu, dia menutup diri atau menutup kebudayaannya untuk adanya perubahan. Tujuannya apa mereka melakukan hal tersebut? Tujuannya adalah supaya kalau misalkan kebudayaan mereka itu tidak akan luntur.
kalau misalkan mereka tidak tidak mau merusak kebudayaan mereka, sampai listrik pun nggak ada karena takut mempengaruhi kebudayaan mereka, terus kayak tidak menggunakan sendal karena dapat merusak kesehatan mereka dan lain sebagainya, ya. Nah, itu ada yang tidak mau maju, contohnya kayak suku Baduy, karena sih ke sana. Kalau misalkan suku yang lain sih belum pernah, mudah-mudahan nanti ada kesempatan buat mengunjungi suku-suku yang lain, ya. Kemudian faktor pendorong lainnya yaitu kontak dengan kebudayaan lain, ya. Kebudayaan lain itu melingkupi siapa? Bisa negara barat, bisa, ya. Terus kebudayaan yang ada di Indonesia pun bisa, kayak misalkan saya itu orang Jawa, kemudian saya bergaul sama orang Batak, ya. Nah, itu saya bisa berlogat seperti Batak gitu kan, bisa bahasanya dan lain sebagainya. Kemudian sikap terbuka terhadap budaya lain, ya. Jadi kalau misalkan sikap terbuka ini pasti kita memiliki sikap terbuka karena kita harus bertoleransi dengan kebudayaan lain juga. Kemudian adanya orientasi pada masa depan, ya. Nah, ini berkaitan dengan keinginan untuk maju, ya. Kalau misalkan tidak ada keinginan untuk maju, berarti nggak ada orientasi pada masa depan, ya. Kemudian komposisi masyarakat heterogen, ya. Heterogen berarti yang berbeda. Kemudian sistem lapisan masyarakat yang terbuka, sikap toleransi terhadap perubahan tertentu, kemudian terdapat kemajuan dalam sistem pendidikan, kemudian ketidakpuasan terhadap bidang kehidupan tertentu. Nah, ini adalah faktor pendorong perubahan. Kalau misalkan ada faktor pendorong, pasti itu ada faktor penghambatnya, ya. Apa saja faktor penghambatnya? Yaitu perbedaan ideologi atau pemahaman atau pandangan, ya. Kemudian takut terjadi guncangan budaya. Jadi yang saya bilang tadi, saya jelaskan kalau suku Baduy itu yang tadi takut terjadi guncangan budaya, budayanya itu takut rusak, gitu ya. Kemudian adat yang mengikat. Nah, adat yang mengikat sama, ya. Adat yang dibawa sejak dari lahir itu juga sama. Kayak misalkan di suku-suku lain, kayak misalkan di Jawa, terus di Sunda, misalkan ada juga. Ya, kalau misalkan di Jawa itu adat yang mengikat, kita harus yang namanya bayi baru mau meranjak jalan gitu harus ada injak tanah, nah kayak gitu. Itu kebudayaan kayak gitu kan kadang bisa membodohi kita sendiri gitu kan. Orang mau jalan ya udah jalan aja, nggak usah pakai acara adat-adatan gitu kan. Itu termasuk dari budaya pemborosan mungkin bisa ya kan, karena adat tersebut jadi boros gitu. Nah, hal-hal kayak gitulah adat yang mengikat itu dapat menghambat perubahan sosial gitu. Kemudian keyakinan yang tertanam kuat, nah sama keyakinan, ya, entah itu dalam agama, mungkin dalam kebudayaan. Kalau misalkan dalam agama ada nih, mereka bersikeras kalau misalkan dia kerjaannya ibadah mulu gitu kan. Untuk menafkahi keluarganya aja nggak ada gitu, kayak misalkan dia itu pergi ke masjid untuk singgah ke masjid satu, masjid yang lain dan lain sebagainya, sedangkan keluarganya ditinggalkan gitu. Nah, ini juga tidak ada faktor penghambat perubahan sosial lah gitu ya. Kemudian tempat tinggal sulit dijangkau, nah, terisolasinya tempat tinggal ya, banyak di Indonesia di sini yang tempat tinggalnya itu masih sulit untuk terjangkau. Maka dari itu mereka salah satu faktor penghambat perubahan sosial ya. Kayak misalkan kemarin saya lihat nih di mana tuh namanya di televisi, di berita, kalau misalkan kan Mas Menteri itu maunya semua pendidikan yang ada di Indonesia hanya menggunakan gadget saja gitu kan, atau alat komunikasi, tapi semua itu tidak sesuai dengan realita yang ada di masyarakat. Contohnya ada di Papua, coba di Papua diterapkan yang namanya PJJ, sedangkan mereka mempunyai handphone aja nggak ada gitu kan. Nah, dari handphone nggak ada, gimana caranya mereka supaya bisa belajar? Otomatis gurunya dong yang berpikir ya kan, nggak mau dong anak-anaknya semakin terpuruk atau bodoh gitu kan. Akhirnya gurunya camperin anaknya satu-satu ke rumahnya coba, dengan cara berjalan kaki ya. Nah, dari situ coba kita lihat gimana perjuangan gurunya untuk nyamperin muridnya satu-satu ke rumahnya. Terus setelah gurunya itu nyamperin satu-satu ke rumahnya, dikasihlah sebuah modul untuk 1 minggu pembelajaran. Setelah 1 minggu pembelajaran, gurunya samperin lagi ke rumahnya.
ya, pas samperin lagi ke rumahnya untuk mengambil modul yang telah diberikan yang sebelumnya, kemudian memberikan modul yang baru. Nah, perjuangannya sangat luar biasa, ya. Itu karena tempat yang sulit terjangkau, ya, kayak di Papua contohnya tadi saya bilang. Kemudian sikap masyarakat yang masih tradisional, ya. Kemudian terdapat prasangka terhadap budayaan lain. Kalau misalkan prasangka di sini susah deh, ya. Kalau misalkan kita itu sudah menganggap, ya, kayak contohnya aja nih, kita sudah menganggap kalau misalkan orang Batak itu keras, ya kan, orang Jawa itu lembut, ya kan, orang Sunda itu pelit gitu misalkan. Nah, itu adalah prasangka terhadap kebudayaan lain, ya. Seharusnya tidak seperti itu. Contohnya kalau misalkan kita lihat, kalian juga pasti merasakan, oh dia orang Sunda gitu, oh ternyata dia pelit-pelit gitu. Ternyata pas kita temenan sama dia, oh dia lebih loyal gitu. Ya, nah itu prasangka terhadap kebudayaan lain seharusnya tidak seperti itu, tidak ada gitu kan, itu penghambat juga. Jadi ya udahlah kita nggak mau temenan sama dia. Nah itu prasangka lagi, padahal dia lebih menguntungkan buat kita, ya. Siapa tahu dia bisa membuat kita itu bisa lebih berubah, lebih baik gitu kan. Gara-gara prasangka tersebut jadinya penghambat perubahan deh buat kita gitu. Kemudian kurang menjalin hubungan dengan masyarakat lain, ya. Nah terus nggak kelihatan nih. Sikap pasrah dalam menghadapi kehidupan, jadi dia pasrah aja dengan kehidupan yang ada, ya udah gue udah ditakdirin miskin aja, kayak nggak perlu gue berubah gitu kan, uang pun nggak punya, mau sekolah nggak ada, pernah dibahas materi tentang struktur sosial, ya kan. Nah dari sistem kasta tersebut, nah udah itu udah pasrah, dia tidak mau ada perubahan karena pemikirannya itu ya udah tertutup gitu, tidak mau dia menjadi lebih baik. Ya udah yang namanya varia miskin aja selamanya gitu kan. Nah padahal tidak seperti itu, ya. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lambat, ya. Tapi kalau misalkan di sini kan sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sudah semakin canggih, nggak ada yang menolak yang namanya teknologi. Semua orang itu pasti menerima teknologi, asal kita semua yang bisa menyaringnya, ya. Jangan sampai yang negatif itu kita terima. Misalkan kita sekarang lebih banyak main di sosial media atau enggak di internet dan lain sebagainya. Pada saat pembelajaran ternyata ada iklannya itu porno, langsung diklik. Oh my god, gitu kan. Nah, kenapa Renato? Wah, ya ekspresif sekali. Nah, ya. Jadi kalau misalkan kayak gitu udah tahu nih itu porno, jangan penasaran dan diklik langsung gitu kan. Ya udah mendingan di exit aja langsung. Nah, kayak gitu ya. Pas saat dia udah mengklik kemudian melihat gitu kan ya. Nah, udahlah mulai cuci otaknya ya. Besok-besok penasaran lagi ya kan. Berawal dari penasaran, mencoba dan lama-lama ketagihan ya kan. Nah, itu dia. Makanya harus bisa menyaring dengan informasi yang lebih baik lagi, oke? Kemudian di sini ada teori perubahan sosial, ya. Dari teori perubahan sosial itu ada yang namanya teori siklus. Coba dilihat di sini ada tahapannya, yaitu dari yang primitif, tradisional, kemudian modern, ya. Jadi teori siklus ini berputar, ya. Dari yang primitif, kemudian dia ke tradisional, kemudian ke modern, terus balik lagi ke primitif lagi, ke tradisional lagi. Contoh yang paling nyata yaitu apa? Teori siklus, yaitu mode pakaian, ya. Pas zamannya ada celana cut bray tahun 90-an kalau nggak salah itu. Nah, celana cut bray itu pas tahun 90-an ngetren banget nih. Ternyata pas di tahun 2000 ya, itu digunakan kembali untuk celana cut bray tersebut, ya. Nah, makanya di sini dia bisa menjadi pas zamannya di tradisional bisa ke modern tradisional, primitif dan lain sebagainya, itu bisa berputar. Jadi teori siklus itu menunjukkan bahwa perubahan dalam masyarakat akan berputar ibarat sebuah peradaban, ya. Suatu peradaban mengalami fase perkembangan
menjadi matang, kemudian mundur, dan akhirnya musnah. Teori siklus dalam perubahan sosial itu menunjukkan kebangkitan atau kemunduran suatu masyarakat, memiliki hubungan satu sama lain berupa tantangan dan tanggapan. Jadi apabila masyarakat mampu merespon dan menyesuaikan diri terhadap setiap tantangan hidup, masyarakat akan mengalami kemajuan. Akan tetapi apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan merespon dan tidak dapat menyesuaikan diri, masyarakat akan mengalami kemunduran dari hal tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada yang namanya teori evolusi. Dari teori evolusi ini atau bisa disebut sebagai teori perkembangan. Jadi dia itu lama-kelamaan akan terus maju dan berkembang. Tidak akan mundur lagi ke primitif seperti yang tadi siklus ya. Nah, jadi di sini berdasarkan gambar yang ada, masyarakat mengalami perubahan dalam kehidupan secara perlahan-lahan ya, sesuai arah tahapannya. Masyarakat bergerak dalam satu garis linear menuju satu titik tertentu, yaitu mulai dari tahap primitif, tradisional, sampai modern. Yang kalau misalkan menurut Auguste Comte nih, teori evolusi melihat masyarakat seperti bergerak maju dalam pemikiran mereka, atau dari mitos ke metode ilmiah. Si Daniel masuk mundur nih. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada yang namanya teori fungsionalis. Jadi teori fungsionalis itu perubahan terjadi ketika terdapat ketidakpuasan masyarakat karena kondisi sosial yang mempengaruhi pribadi mereka. Dalam perubahan terdapat sebagai pihak yang mengalami perubahan, tetapi sebagian lain masih dalam keadaan statis. Ya. Siapa itu yang nggak di-mute? Nah, selanjutnya teori yang terakhir yaitu teori konflik. Dari teori konflik di sini, menurut pandangan Karl Marx dan Friedrich Engels dan Roald Dahrendorf, perubahan sosial terjadi akibat ada konflik. Nah, konflik di sini biasanya terjadi antara dua kelas, yaitu kelas bourgeois sama kelas proletar. Pernah dengar kelas bourgeois? Nah, kalau bourgeois itu bisa disebutkan kaum yang lebih kaya atau kelas menengah ke atas. Kalau proletar kelas menengah ke bawah, ya. Dua kelas tersebut selalu bertentangan sebagai akibat ketidakadilan dalam pembagian aset-aset ekonomi. Kaum bourgeois melakukan monopoli kekuasaan dan mengeksploitasi kaum proletar dalam proses produksi. Jadi kalau misalkan dilihat di sini, yang bourgeois itu adalah orang-orang yang memiliki kepentingan atau kekuasaan atau modal, ya. Contohnya kalau misalkan kalian lihat di dalam politik sekarang yang namanya virus corona ini adalah permainan orang-orang bourgeois, salah satunya katanya seperti itu. Tapi kan kita tidak tahu kenyataannya seperti apa. Ya, kayak misalkan sengaja dibuat yang namanya virus ini untuk mengacaukan perekonomian yang ada di dunia gitu. Ya. Nah, ini adalah permainan kaum bourgeois. Nah, maka dari itu mereka pun bisa mengeksploitasi dari kaum proletar, yaitu kelas menengah bawah. Yang tadinya dia miskin, semakin miskin. Yang tadinya dia ada kerjaan, nggak jadi ada kerjaan karena dipecat. Karena pekerjaannya, karena di perusahaannya itu bangkrut dan lain sebagainya. Kayak gitu. Ya. Terus dari kondisi tersebut memicu terjadinya sebuah konflik. Ya, pertentangan antar kelas mendorong munculnya upaya penyelesaian sehingga terjadi perubahan kehidupan yang lebih baik. Kalau misalkan itu lebih baik, kalau misalkan semakin mundur, ya kan? Nah, itu adalah teori konflik. Ya, banyak teori konflik itu macamnya banyak. Pasti kalau misalkan antara bourgeois dan proletar, buruh, demo buruh terhadap pemilikan perusahaan gitu, yang pernah, kalau misalkan saya nggak salah, pernah saya jelaskan tentang Krakatau Steel. Krakatau Steel itu adalah BUMN, ya. Dia bergerak di bidang baja, ya kan. Nah, dari baja tersebut ternyata kenapa nih kok banyak karyawan yang dipecat gitu kan, banyak karyawan yang dirumahkan atau di PHK, ya karena dari Krakatau Steel itu tidak mampu untuk menjual baja-baja yang mereka produksi. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata gitu kan,
dari apa namanya pemerintah itu tidak menggunakan baja dari Krakatau Steel, tapi menggunakan baja dari impor Cina. Nah, kayak gitu. Itu yang membuat konflik antar buruh dan pemilik perusahaan. Balik lagi, buruhnya siapa? Yaitu proletar. Buruhnya siapa? Yaitu pemilik perusahaan, gitu. Ya, itu contohnya. Oke? Sampai sini saja. Kira-kira ada yang ditanyakan, tolong dibuka apa namanya mikrofonnya kalau misalkan mau ada pertanyaan.